Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini ingin saya mulai dengan sebuah kesaksian lagi mengenai doa iman. Jika 2 hari yang lalu saya menceritakan kesaksian saya secara pribadi, kali ini saya akan menceritakan doa iman dari seorang anak kecil. Saya akan menceritakan bahwa saya adalah wanita tersebut ya. Jadi saya akan membacakan kisahnya secara langsung. Suatu kali ada seorang wanita yang meninggal di rumah sakit dan meninggalkan 2 anak. Yang pertama berusia 2 tahun dan yang satunya adalah bayi prematur. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Karena kami tidak memiliki listrik untuk menyalakan inkubator dan makanan khusus bayi. Dan saat saya mengisi botol dengan air panas, ternyata itu meledak karena karetnya mudah rusak. Dan untuk menghangatkan bayi ini, saya mendekatkan ke dekat api dengan jarak yang cukup aman dan menyuruh murid-murid saya untuk tidur di sekitar bayi ini dan menjaganya. Keesokan harinya saya pergi berdoa bersama dengan beberapa anak yatim piatu yang berkumpul dengan saya sambil menceritakan apa yang terjadi. Saya menceritakan apa yang terjadi itu mulai dari menjaga bayi agar tetap hangat, lalu tentang botol air panas yang meledak, lalu bagaimana bayi ini bisa dengan mudah meninggal apabila ia kedinginan. Dan saya mengajak untuk kita sama-sama berdoa. Nah, selama berdoa, ada seorang gadis yang berusia 10 tahun yang bernama Ruth berdoa demikian. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Dan tolong Tuhan, kirimkan botol air. Tidak baik besok Tuhan, karena bayinya bisa mati. Jadi tolong kirim sore ini Tuhan. Terima kasih. Lalu tak berapa lama, Ruth juga melanjutkan doanya. Dan saat Engkau mengirim botol air itu, maukah Engkau Tuhan mengirimkan juga boneka untuk gadis kecil ini, supaya dia tahu bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihinya. Mendengar doa Ruth, saya langsung berkata, amin. Saya tahu bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Tetapi pikiran saya selalu membatasi kuasa Tuhan. Ya, saya selalu berpikir, saya tahu Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Tetapi agak-agak tidak mungkin ini bisa terjadi. Tetapi apakah saudara-saudara tahu, menjelang sore, tiba-tiba 2 parcel kado besar dikirimkan di depan rumah saya. Saya hampir tidak percaya dan menangis. Saya tidak mampu membuka parcel itu sendirian, sehingga saya meminta anak-anak yatim piatu itu untuk membukanya. Ada sekitar 30-40 anak yang melihatnya dan mengeluarkan ada baju rajutan, ada perban untuk penyakit kusta, juga ada sekotak kismis. Lalu saya mencoba menarik lagi benda yang ada di dalam itu. Dan apakah saudara-saudara tahu? Saat saya menarik, itu adalah botol air panas karet. Saya menangis terharu. Saya tidak meminta dan tidak percaya bahwa Tuhan benar-benar melakukannya. Ruth yang melihat itu langsung cepat-cepat maju dan sambil menangis berkata, jika Tuhan mengirimkan botolnya, dia harus mengirimkan bonekanya juga. Sambil mengobrak-abrik bagian bawah dari kotak itu, Ruth menarik boneka mungil dan sambil menoleh ke saya, Ruth berkata, bolehkah aku pergi bersamamu untuk memberikan boneka ini ke gadis kecil itu, supaya dia tahu bahwa Yesus sangat mencintainya? Dan apakah saudara-saudara tahu? Ternyata
parcel ini sudah dikirim dari 5 bulan yang lalu. Saya ulangi. Parcel ini sudah dikirim dari 5 bulan yang lalu oleh anak-anak Pathfinder. Lalu salah satu dari anak Pathfinder juga telah memberikan boneka untuk dikirimkan ke anak di Afrika. Dan semua itu sudah terjadi 5 bulan sebelumnya sebagai jawaban doa untuk gadis berusia 10 tahun. Sebuah cerita yang luar biasa, bukan? Sebuah kesaksian yang luar biasa, itulah doa iman. Tidak heran Alkitab mengatakan di dalam Yesaya 65 ayat yang ke-24. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Satu kesaksian yang luar biasa. Tuhan sudah siapkan 5 bulan sebelumnya. Itulah sebabnya di dalam buku My Life Today, halaman yang ke-16, paragraf yang ke-5, dicatatkan demikian. Jika engkau mau berseru dan meluangkan waktu untuk berdoa, Allah akan memberikan waktu dan kesempatan untuk menjawabnya. Kesaksian doa anak kecil yang beriman dan berani ini mengingatkan kita juga akan sebuah ayat di Alkitab, yaitu di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saya ulangi sekali lagi ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kiranya renungan pada petang hari ini boleh menguatkan kita semua yang mungkin saat ini sedang dalam masalah. Ada pergumulan. Tetapi ingatlah, kita harus memiliki iman yang teguh kepada setiap janji-janji Tuhan. Semoga pengalaman pribadi yang sudah pernah saya ceritakan beberapa waktu yang lalu, dan juga pengalaman dari anak kecil ini, yaitu Ruth yang berusia 10 tahun ini, boleh menjadi pengalaman kita semua. Dan rasakan kebaikan Tuhan. Saat kita benar-benar mengandalkan Tuhan, saat kita beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.